Kalau perempuan tuh beda ya, ada yang kalem gitu loh Kak. Ada yang kalem, terus ada juga yang kayak mereka tuh menjadi dirinya sendiri dengan kayak tomboy. Terus ada juga yang kayak ukti banget. Terus ada juga yang semi ukti gitu. Kayak kadang sekarang ukti besoknya udah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Sekarang KTV sangat spesial nih, kedatangan tamu yang pernah menjadi duta kampus IAIN Madura 2021 ya. Betul Kak. Siap, Mbak Novia. Iya. Siap. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik. Ngomong-ngomong, karena ini kedatangan duta kampus dan saya tidak tahu sebenarnya apa itu duta. Emang tugas duta itu apa sih, Mbak? Tugas kalau duta kampus itu kita menjadi ikon yang mempromotori kampus begitu Kak. Jadi kita menjadi ikon, selain menjadi ikon kampus, kita di sini juga punya banyak punya banyak tugas juga yang dimana kita juga harus men-share itu kepada bukan hanya teman-teman yang ada di kampus tapi juga kepada lingkungan di sekitar kita, masyarakat di sekitar. Jadi juga ada kegiatan yang tidak hanya melibatkan orang-orang kampus, tapi kita juga ada kegiatan kolaborasi dari duta yang ada di kampus IAIN Madura untuk berkegiatan di luar gitu. Oh, berarti tugas utamanya sebenarnya mensosialisasikan. Betul, ikonnya kampus begitu. Iya. Kalau ikonnya Madura kan ada Kacang Ceping begitu kan. Ikonnya Pamekasan juga gitu. Siap. Emang kalau menjadi duta kampus itu enak ya? Enak Apa karena waktu ada. itu 2021 zaman Covid gak terlalu banyak kegiatan atau seperti apa ini? Enggak juga, sebenarnya kan kita juga di duta kampus itu pasti ada enak gak enaknya juga gitu Kak. Oh, saya suka yang gak enaknya ini. Pengen tahu dari yang gak enaknya dulu. Gak enaknya dulu gimana? Gimana? Kalau gak enaknya sebenarnya ini balik lagi ya, bukan hanya ke saya pribadi, tapi juga teman-teman pasti punya penilaian yang lain juga dari teman-teman duta kampus yang lain. Tapi ini yang real dari saya sendiri. Jadi kalau ke saya itu gak enaknya lebih ke kesulitannya sih Kak. Jadi saya kan gak punya pengalaman nih sebelumnya dari bidang kedutaan. Jadi emang benar-benar ini yang pertama kali saya ikutin, ajang yang saya ikutin. Jadi sebelumnya memang sama sekali benar-benar buta gitu, gak tahu harus kayak gimana, dandan aja kayak nggak bisa, bersolek pokoknya nggak bisa sama sekali. Dan itu menjadi tantangan buat saya ketika ngelihat teman-teman yang lain, teman-teman finalis yang lain tuh udah kayak pinter banget jalannya pakai heels, pinter banget memperagakan busananya, pinter banget bersoleknya gitu. Saya yang kayak gitu tuh malah kok kayak susah gitu. Terus juga nggak enaknya karena kemana-mana keluar tuh masih yang harus kayak punya waktu untuk dandan, punya waktu untuk nyiapin baju. Jadi kayak lebih ke saya sebelumnya kurang nyaman dengan hal itu gitu. Oh, berarti gak enaknya adalah harus menyesuaikan dengan sesuatu kebiasaan atau kebiasaan tertentu yang memang itu sebelumnya jarang saya lakukan. Jarang dilakukan. Iya. Emang kalau harus jadi duta itu harus sering dandan gitu? Karena kita penampilan Kak gitu. Penampilan. Jadi kan memang juga harus menjaga penampilan karena kita adalah ikon, jadi kita juga menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekitar. Harus menjadi pusat perhatian? Rapi, yang penting rapi Kak. Jadi kan kita Loh enggak, pertanyaan saya harus menjadi pusat perhatian. Kan kita ikon Kak, enggak yang pusat perhatian gimana, tapi yang penting dilihatnya sama orang-orang tuh enak gitu. Kalau kita penampilannya nggak rapi terus kayak yang kumus-kumus gitu kan, jadi kan orang ngelihatnya kayak kok duta kampusnya kayak begitu. Paling nggak minimal kan kita rapi gitu, enak dilihatnya. Paling tidak rapi dan enak dilihatnya. Betul. Tapi kan soal enak gak enak dilihatnya itu kan perspektif orang beda-beda. Saya suka melihat orang itu yang penampilannya gini. Ada A juga bilang suka melihat penampilannya gini. Gimana cara menyesuaikan dengan kesukaan orang yang sangat banyak yang ditemui? Rapi aja sih Kak sebenarnya. Kita juga kalau di duta tuh di angkatanku juga ada semacam SOP-nya gitu Kak. Jadi semisal kalau mau ke acara yang resmi atau menghadiri undangan, kita misal make upnya yang fresh gitu kan. Terus kalau misalkan ke acara wisuda kita harus make upnya lebih cetar kayak gitu. Kalau untuk yang perempuan ya. Oh iya. Jadi beda kondisi. Karena melakukan sesuatu yang memang jarang dilakukan sebelumnya, berarti ini terpaksa enggak? Awalnya sih terpaksa. Awalnya terpaksa, semacam kayak awalnya coba-coba gitu. gitu. Iya betul. Awalnya terpaksa, tapi lama-kelamaan udah
jadi kebiasaan, jadi kayak ya udah gitu, udah hal yang lumrah kayak gitu. Oh, udah hal yang lumrah. Dari keluarga mendukung. Mendukung Kak, sebenarnya saya juga nggak berekspektasi bahwa didukung, karena sebelumnya juga pasti ada orang yang Gak berespektasi untuk didukung berarti mengharapkan tidak didukung. karena sebelumnya kayak nggak pernah ikut gitu, jadi tidak berekspektasi bahwa akan didukung gitu loh Kak, karena sebelumnya kok tiba-tiba ikut yang kok tiba-tiba ikut yang gemulai begini gitu kan. Sebelumnya kayak kalau saya sebelumnya di SMA-nya tuh aktif di pramuka, jadi yang awalnya di lapangan kok tiba-tiba aktifnya yang begini gitu. Oh, yang awalnya aktif di lapangan, Iya. keringetan apa segala macam Kok tiba-tiba ikut yang kalem-kalem begini gitu kan. Jadi gak berekspektasi didukung, tapi ternyata ketika setelah dibicarakan lagi, oh responnya ya udah gitu, didukung. Mereka juga didukung sama apa yang saya. Apa yang membedakan sebelum menjadi duta dengan setelah menjadi duta? Dari apa dulu nih? Apa aja? Dari segala. Kalau ke saya pribadi ya Kak, lebih ke perbedaannya dari sebelum sama sesudah. Jadi saya tuh kalau sesudah ikut duta tuh ngerasain yang namanya nambah relasi banyak pasti. Tapi kalau dulu berhubung karena saya ngobrol kayak gini aja tuh agak susah gitu, terus kayak berkomunikasi lebih dulu sama orang lain itu susah. Jadi setelah ikut duta tuh kayak yang bisa ngobrol lebih dulu sama orang, terus habis itu juga bisa ngobrol kayak sok kenal gitu sama orang. SKSD. Jadi kayak bisa SKSD sama orang. Tapi sebenarnya baik juga sih, karena ketika SKSD itu jadi kayak misal ada di kegiatan lain, oh ketemu lagi kayak gitu. Berarti memang modalnya untuk jadi duta harus SKSD. Ya biar menambah relasi. Kalau kita kayak cuman jaga image, kayak cuman diem kayak gitu kan, jadi kayak ke teman-teman tuh kayak gak ada komunikasinya gitu Kak. Seberapa besar manfaat SKSD bagi untuk menjadi duta? Biar semacam-macam kayak pertanyaan skripsi gitu apa? SKSD sebenarnya apa ya, kalau bahasa SKSD tuh kayak gimana ya Kak? Gimana yang lebih tepat aja gimana? Kamu anak bahasa Indonesia kan? Iya, bahasa Indonesia. Gimana yang lebih tepat? Enaknya tuh kedengarannya kayaknya lebih ke berkomunikasinya gitu. Lebih terhadap ke friendly gitu. Iya, friendly. Itu bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Oh iya, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Ya, sahabat KTV, ini kalau mengikutin jejaknya Mbak Novia ya. Mbak Novia untuk menjadi duta, kalau kalian sudah terbiasa friendly, ya bahasa kasarnya SKSD lah. Itu sudah punya modal untuk maju. Setidaknya kalian kalau SKSD itu confidence-nya sudah tinggi. Jadi dia tidak malu lagi untuk punya rasa percaya diri juga. Wah. Jadi bukan hanya bukan hanya public speaking-nya aja yang kita iniin, tapi juga kita harus punya 3 elemen gitu Kak kalau di Duta Kampus tuh. Jadi kayak ada brand, beauty, and behavior. Jadi 3 elemen itu yang kita lihat. Brand. Isi dari kepala. Oh iya. Jadi terus beauty penampilan. Iya, penampilan. Terus terakhir behavior. Itu lebih kepada di dalamnya. Sikap apa Betul. segala macam. Iya. Oh iya. Kalau ketiga-tiganya itu yang paling penting itu dari ketiga-tiganya apa? Kalau menurut saya sih dari brandnya. Dari brandnya. Isi kepalanya. Iya, betul. Berarti walaupun jelek sekalipun bahasanya gitu. Jangan jelek dong. Gimana? Itu jadi mandang fisik jadinya. Loh ya, beauty kan lebih kepada physically kan? Sebenarnya fisik itu nggak harus kan, katanya tadi relatif, kita ngelihat orang bisa ganteng bisa cantik. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan beauty itu yang penting kita terlihatnya rapi gitu Kak. Oh, yang penting rapi. Berarti walaupun semua orang memandang, mohon maaf ya, biasa aja gitu. Jangan bilang jelek, biasa aja gitu. Emang nggak ada orang jelek gitu? Kak jangan bilang jelek, semua orang tuh sempurna. Wes, saya kena koreksi sama dia. Ya, semua orang nggak sempurna. Allah menciptakan sempurna. Oh siap. Ya ngalah aja sama perempuan. Ya seandainya apa istilahnya tadi? Beauty rapi gitu. Bukan, untuk kata lain dari jelek yang diharapkan oleh Mbak Novia. Biasa aja. Nah seandainya nih semua orang melihat dia biasa aja, tapi dia pinter, gak masalah. Gak masalah.
Jadi Ada yang kayak gitu ada. yang dapat. Ada, kita di setiap angkatan ada kayak gitu Ada juga. yang biasa aja setiap angkatan. Iya benar. Jadi kita emang kan nanti sebelum kita grand final itu memang ada beberapa macam jadi sehabisnya seleksi gitu Kak, kita kan disaring nih. Jadi udah ada seleksinya dulu. Jadi kalau yang lolos nanti kita udah dapat pasangan masing-masing. Nah itu baru nanti kita ada tahap karantina sebelum grand final. Jadi di karantina itu kita emang diajarin tentang bagaimana cara menjadi duta, terus tentang bagaimana kedutaan, termasuk juga tata cara kita berpenampilan, tata cara kita menjaga penampilan. Kita tuh nanti ada beauty classnya kayak gitu. Tapi nggak menjawab masih. Kenapa? Kenapa? Seandainya biasa aja, nih kan setiap angkatan ada. Mbak masuk yang biasa aja yang di situ atau enggak? Jangan nanya saya kan, masa saya menilai diri sendiri. Lo kamu melihat dari semua melihat seangkatan kamu, katanya setiap angkatan pasti ada yang biasa aja. Menurut kamu masuk yang biasa aja? Saya melihat biasa aja pada saat saya masuk itu. Saat masuk, berarti sekarang enggak itu maksudnya? Kan saya udah. Lo ya, kan berarti saat baru mau masuk. Iya, sekarang kan udah banyak dapat ini kan impact dari jadi duta kampus gitu. Berarti dengan masuk duta kampus jadi tahu cara memperhatikan fashion. Ya betul, ngerawat diri kayak gitu. Siap. Gak apa-apa diminum aja. Iya. Katanya sekarang sudah S2 ya? Alhamdulillah. Kenapa kok milih masuk S2? Kok ketawa? Ya nggak apa-apa, emang jalannya. Nggak mungkin. Setiap hidup itu punya pilihan. Tidak boro-boro tiba-tiba kok tiba-tiba ada di kampus, tiba-tiba berstatus mahasiswa, nggak mungkin. Ya lanjut karena punya kesempatan juga, karena disuruh orang tua. Karena disuruh. Kalau nggak disuruh orang tua nggak mau kuliah. Kalau nggak disuruh orang tua mungkin saya nggak akan punya keinginan, ya udah harus lanjut gitu. Disarankan gitu, orang tua menyarankan. Disarankan untuk kuliah. Terus memilih untuk lanjut. Oh iya. Kalau keinginan sendiri sebenarnya? Kalau keinginan sendiri sebenarnya saya pengennya tuh Kak langsung kerja gitu. Tapi karena orang tua bilang, karena saya juga jurusannya pendidikan bahasa Indonesia, jadi bilangnya kayak S1 tuh nanggung gitu, mending lanjut aja S2, karena juga orang tua masih mampu untuk menyekolahkan sampai di situ, mumpung juga masih ada kesempatan, katanya disuruh lanjut. Nanggung gitu. Juga S2. Iya. S3. Ya kan diselesain dulu yang ada. Siap. Iya. Tapi karena dengar ada alasan berbeda. Ya. Alasan itu tadi alasan seriusnya. Alasan seriusnya. Iya. Ada alasan yang tidak seriusnya. Alasan bercandanya. Kabur biar gak disuruh cepet nikah. Nih, jadinya kalau kalian sahabat KTV yang udah dikejar-kejar atau disuruh cepet nikah, pilihannya adalah sekolah. Betul. Pelarian yang bagus. Efektif lah. Kok bisa? Emang kalau walaupun kuliah gak ada yang masuk gitu? Setidaknya itu meminimalisir kebisingan yang seperti itu. Jadi kan kayak saya kabur dari sini. Tapi ini nih yang sering ada ketika pulang pasti kan, terutama lebaran apa segala macam, pasti sering ditanya. Benar, kayak sekarang ini. Kan pulang nih lagi libur sekarang. Ya kayak gitu. Kayak gitu apa? Ya gimana ya ngejelasinnya? Maksudnya kayak setiap pulang yang panjang kayak gini, kan saya lagi libur panjang, atau kayak lebaran atau apapun, ya gitu pasti ada yang tanya kapan nikah gitu. Enggak, bukan hanya tanya kapan nikah, tapi emang yang kayak mau masuk kayak gitu loh Kak. Oh, ada yang mau masuk juga. Emang kenapa kok enggak? Enggak apa-apa, sayangnya aja belum siap. Barometer kesiapannya? Barometer kesiapannya adalah ketika saya merasa klik dan saya ngerasa kalau ilmu saya udah cukup buat ke tahap yang seperti itu. Nah ini saya kejar lagi, barometer ilmunya sudah cukup atau enggak? Kalau air ini akan tumpah kalau sudah nyampe sini cukup berarti. Dewasa. Dewasa ditentukan oleh? Kalau menurut saya pribadi dari pikiran dan juga apa yang saya lakukan. Jadi pikirannya sesuai sama dengan apa yang saya kerjakan. Sekarang belum? Sekarang saya merasa diri saya belum. Masih ada kurangnya, masih perlu banyak belajar. Berarti harus dipikir apa yang tindakan dengan apa yang ada di pikiran, itu harus sejalan. Karena saya juga kan
Oh, salah satunya ini kuliah ya? Iya, kan mencari relasi dari itu juga Loh teman-teman. enggak, salah satunya Oh, kuliah. iya betul. Apa yang ada di pikiran sama apa yang Oh, dilakukan tidak iya semuanya harus tidak sejalan. betul. Kan Tapi serius gak sih apanya? kuliahnya? Kalau awal-awal sih ya karena disuruh, tapi karena berhubung berjalannya waktu jadi kayak Oh berarti di awal-awal gak serius karena kan disuruh. gak serius karena lebih ke kayak eh hampa aja gitu loh Kak, lebih ke kayak ya udah kuliah aja gitu, nggak ada yang kayak harus begini-begini nggak, tapi berhubung karena berjalannya waktu jadi akhirnya bisa nyaman dengan hal itu dengan sendirinya. Oh berarti yang penting jalanin aja dulu. Betul. Nanti lama-lama juga nyaman. Betul. Oh, yes. Sahabat ke TV, jalanin aja dulu, lama-lama juga akan nyaman. Itu kan soal pendidikannya Mbak. Saya pengen tahu nih perspektifnya Mbak tentang melihat. Saya kan laki-laki nih. Betul. Saya pengen lebih kenal lebih dekat bukan sama Mbak, tapi melihat sosok perempuan. Penilai. Iya. Dalam perspektifnya kan perempuan nih banyak orang diskusikan, ada yang perempuan kayak gini. Menurut Mbak itu tipikal perempuan ini ada berapa macam? Banyak. Banyak. Jangan menanyakan berapa dan seperti apa perempuan, banyak itu ilmunya itu tuh tebel banget. Ilmunya tebal. Enggak, maksudnya dalam artian karakter. Karakternya banyak Kak, beda-beda. Masing-masing perempuan beda-beda. Yang Mbak tahu aja. Gimana ya mendeskripsikannya? Beda soalnya ada yang kayak mereka harus uwu gitu loh Kak. Harus yang kayak Tunggu bentar, saya gak paham. tuh gimana ya bahasanya tuh? Mereka tuh harus yang kayak dirayu setiap hari gitu baru kayak mereka tuh senang gitu. Ada yang kayak dirayu dikit kayak gak suka. Sorry. Dalam artian bukan ini soal antara soal romantisme, bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita mengenal sosok perempuan itu seperti apa sebenarnya. Oh, tak kirain itu. Gara-gara masalah disuruh nikah ini enggak kok langsung juga, bisa ya? astagfirullahaladzim. Enggak gitu. Maksudnya kalau perempuan tuh beda ya, ada yang kalem gitu loh Kak. Ada yang kalem, terus ada juga yang kayak mereka tuh menjadi dirinya sendiri dengan kayak tomboy. Terus ada juga yang kayak ukti banget. Terus ada juga yang semi ukti gitu. Kayak kadang sekarang ukti besoknya udah enggak. Menarik itu. Beda. Banyak. Yang kalem ada, yang tomboy juga ada, yang ukti juga ada. Semi ukti juga ada. Oh, yang ukti sekarang besok enggak, ukti enggak kayak puasa. Ya. Berarti kalau melihat dari beragam karakter atau sosok perempuan kayak gitu, yang paling nyaman menurut Mbak itu berada di posisi yang mana? Saya pribadi. Saya bukan Mbak. Yang paling nyaman menurut Mbak. Saya gak mau meminta Mbak untuk menilai Mbaknya sendiri. Kalau menurut saya yang nyaman jadi diri kalian sendiri. Karena masing-masing perempuan tuh menurut saya punya nilai buat dirinya sendiri bagi mereka. Jadi mereka gak perlu jadi orang lain. Oh misal ngelihat orang lain yang misal jadi patokannya adalah misal Prilly gitu kan. Oh aku harus jadi kayak Prilly, harus begini, enggak. Kalau mereka memaksakan tetap menjadi harus Prilly, ya artinya mereka memaksakan suatu hal yang apa ya? Bukan kodratnya. Iya, lebih amannya tuh kayak jadi diri sendiri. Kalau jadi diri sendiri, mau kita ngerjain apapun, mau ngelakuin apapun, itu kita merasa kayak yang enjoy, kayak yang tenang. Tapi kalau kita jadi orang lain, kayak sulit gitu loh Kak. Masa kita harus menyamakan, harus sama kayak dia gitu. Jadi lebih amannya adalah jadi diri sendiri aja. Menarik ini, menjadi diri sendiri. Betul. Untuk menjadi diri sendiri kita kan harus menemukan jati dirinya terlebih dahulu. Mbak sudah menemukan jati dirinya? Jati diri, alhamdulillahnya sekarang saya lebih bisa menjadi diri sendiri. Berarti sudah menemukan jati dirinya seperti apa? Dikit. Loh, gimana? Gak 100%, tapi sudah mulai bisa menemukan diri saya sendiri yang nyaman seperti apa. Dan seperti apa sebenarnya yang nyaman? Nyaman yang bikin saya tenang adalah gak berisik dari orang-orang. Misal gak berisik, gak diomongin orang-orang maksudnya? Lebih ke bodo amat sih Kak. Kalau mau diomongin silahkan, tapi lebih ke kayak tidak merespon apa yang mereka katakan, yang bikin kuping saya berisik dan hati saya kayak gak Terusik, tenang. ya? Iya, jadi kayak lebih ke gak terlalu mentingin hal itu. Kalau memang ada orang yang ngomongin yang tidak-tidak dan itu tidak terjadi pada diri saya sendiri, jadi ya udah, saya kalau tidak. ngomongin tapi terjadi sebenarnya kepada diri. Berarti jadi introspeksi buat diri saya sendiri gitu. Kalau yang nggak benar, berarti ya udah dibiarin orang lain yang percaya sama saya, nggak butuh
validasi dari omongan saya, dan orang lain yang membicarakan hal itu juga kalau saya validasi pun mereka tidak akan tetap percaya gitu. Terbaik emang. Jadinya itu sahabat KTV. Jadinya kalau kalian diomongin orang dan kalian merasa tidak melakukan hal itu, easy going aja. Iya. Tapi kalau kalian sebenarnya memang melakukan hal itu, jadikan aja pelajaran. Introspeksi, ya. Oh iya. Diperbaiki aja. Iya, Berarti memang jati keinginan Mbak itu punya tenang aja, ngalir aja gitu. Nggak terlalu mementingkan. Tapi hidup kan nggak sesimpel itu sih, Pak. Menurut saya sih. Gak tau menurut Mbak. Gak sesimpel, hidup saya pengen tenang, tenang mudah, juga. Makanya ya. kan berproses. Iya. Emang tetap akan menemukan titik nanti juga ketenangannya ada di situ. Iya, benar. Saat ya memang saya udah damai dan nggak mementingkan omongan itu. Jadi surga udah, Pak. Ya kan udah tenang, damai. Tujuan akhir kita kan adalah kematian memang. Iya. Tapi dengan obrolin macam banyak kategori perempuan apa segala macam itu, menurut Mbak sebenarnya seberapa besar sih di era sekarang panggung perempuan itu? Kalau menurut saya perempuan di zaman sekarang juga udah mulai udah mulai bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi nggak butuh pria maksudnya? Bukan nggak butuh pria, tapi kita juga nggak bisa. Berarti nggak bisa masih berdiri sendiri kalau masih butuh karena pria? Kan kodratnya perempuan memang harus dibimbing laki-laki. Oh ya, nggak bisa begitu. berdiri sendiri berarti. Berdiri sendiri yang Gimana? dalam artian tuh kayak mereka udah banyak bisa berkarir kayak gitu. Mereka juga udah bisa istilahnya tuh kayak emansipasi wanita gitu loh, Kak. Kalau dulu kan mungkin wanita tuh banyak keterbatasan untuk melakukan ini, nggak boleh jadi ini, nggak boleh kesana, nggak boleh begini. Tapi yang sekarang tuh kayak udah banyak banget perempuan-perempuan di luar sana yang udah bisa sekolah tinggi, udah bisa berkarir, udah bisa cari uang sendiri. Jadi tanpa harus bergantung 100% kepada laki-laki begitu. Tidak bergantung 100% terhadap laki-laki. Iya. Berarti berdiri di kaki sendirinya tapi sambil pegang laki-laki. Tapi ada beberapa orang juga yang butuh bimbingan gitu loh, Kak. Tapi ada juga perempuan yang mindsetnya, yang saya temuin juga ada beberapa perempuan yang mereka emang gak butuh laki-laki. Memang seperti itu? Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka mungkin punya trauma sendiri terhadap laki-laki. Jadi mereka merasa kalau saya bisa sendiri, saya bisa cari uang sendiri, saya bisa ngurus anak sendiri, saya bisa menafkahi diri saya sendiri. Ini kisah nyata nggak? Itu kisah nyata, terjadi sama teman saya sendiri. Jadi saya melihat dengan apa yang saya lihat dengan langsung. Kepala sendiri. Iya, betul. Oh iya, dengan mata sendiri. Sendiri maksudnya. Dia tidak mau tergantung terhadap laki-laki karena trauma. Iya. Yang ingin saya tanyakan gini, dia bisa berdiri sendiri karena ketraumannya tersebut. Jadi sebelumnya dia merasa tidak bisa hidup sendiri atau seperti apa? Kalau sebelumnya tuh mungkin ya namanya berumah tangga pasti kan awalnya berbunga-bunga dulu gitu. Tapi di pertengahan itu mungkin karena ada masalah satu dan lain hal yang akhirnya membuat kedua belah pasangan ini berpisah gitu. Apakah hanya dengan karena satu case tersebut dan ketemu sama satu cowok itu gitu? Saya nggak tahu yang salah yang cewek ataupun yang cowok. Itu langsung berubah pandangan perempuan terhadap laki-laki. Ada trauma sih mungkin, Kak, karena trauma. Jadi yang awalnya nih ya kan kita bisa aja nih ya teman-teman menemukan laki-laki. Saya gak bicara semua laki-laki, tapi ada beberapa laki-laki yang mungkin di awal mereka akan mengatakan mengatakan yang baik-baik, mengatakan yang kayak sweet begitu kan isinya. Tapi ketika sudah terjadi, udah menjadi pasangan atau apa, malah kayak berubah 180 derajat sikapnya, kayak misal kasar. Kalau perempuan tidak berubah 180 derajat. Maksudnya kayak ini saya nanya, ya ada. Saya kan laki-laki, Mbak perempuan. Iya pasti ada. Kalau perempuan semua berubah manusia. gak? 180 derajat. Pasti ada sih menurut saya. Pasti ada bukan perubahan. Sikap asli yang ditampakkan ketika mereka mungkin sudah berkeluarga. Yang sebelumnya kayak tidak ditampakkan ketika mereka masih sebelum menikah. Berarti gitu. Sama aja laki-laki dan perempuan. Iya, tapi kan kakak tadi nanya alasannya kenapa si perempuan itu mau berdiri di kaki Kenapa sendiri. Kok kamu yang nggak terima? Karena saya sakit hati karena teman saya digituin. Kalau bukan temennya Mbak, berarti Mbak gak sakit hati? Sama prihatin juga karena perempuan gitu. Kenapa harus mereka dapat kekerasan yang kayak gitu? Kenapa mereka mendapatkan kekerasan? Iya, kenapa mereka harus mendapat omongan yang seperti itu gitu. Kalau laki-lakinya yang mendapatkan kekerasan? Kalau laki-laki dapat kekerasan dari perempuan, ya sama yang perempuan juga yang salah.
karena kekerasan itu bukan menjadi solusi dari setiap masalah, Tapi semakin memperkeruh. wes, Kan betul. terbaik ini quote-nya. Kekerasan bukan menjadi solusi dari setiap masalah, hanya saja Semakin memperkeruh keadaan. cuman siap. Berarti panggung perempuan sekarang di era sekarang itu semakin Udah semakin membaik. sudah semakin membaik. Barometer dalam artian pendukung-pendukungnya apa nih yang membuat panggung perempuan semakin membaik? Ya mungkin karena kita bicara sesama perempuannya ya. Kalau misalkan dari dulu tuh perempuan banyak dibatasi dengan hal itu, sekarang tuh malah lebih ke kita yang sesama perempuan saling ngedukung gitu loh Kak. Jadi yang kayak misal mohon maaf orang yang udah bercerai gitu, terus yang saya mungkin juga belum menikah, jadi saya saling menyemangati gitu. Kamu kan juga perempuan, kita juga perempuan, jadi kayak ayo bisa gitu, nggak harus kita nunggu laki-laki yang mau serius atau kita harus menunggu laki-laki yang bisa menafkahi kita atau begini. Jadi kayak saling support aja sih satu sama lain, sama-sama perempuan. Tapi kalau perempuannya mapan kan juga yang cowok yang mau masuk minder juga. Nah, kenapa harus minder? Bisa aja minder. Tapi yang perempuan tidak semua perempuan menjadikan tolak ukur si laki-laki itu juga harus bisa setara sama si perempuan itu. Termasuk Mbak. Kalau saya sih nggak terlalu mikir. Sahabat KTV terutama yang lajang nih. Mbaknya nggak lihat materi, nggak lihat fisik, gitu. Silakan masuk. Biar tambah banyak. Wah, Ya, bicara tadi soal apa tuh namanya, soal panggung perempuan di era sekarang, apakah Mbak memandang ini telat? Sekarang baru mulai sangat menggelora lah, banyak lah orang-orang yang perempuan-perempuan yang memang pengen show up juga apa segala macam. Apa itu terlambat atau enggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih sebenarnya dikatakan terlambat itu sih tidak, tapi Tidak. tapi apa ya, kalau kita selalu berpikir kalau udah terlambat, jadi kita kan nggak akan grow up, kita nggak akan mulai untuk mencoba gitu Iya. loh Kak. Tapi kenapa saya bilang menanyakan kenapa terlambat atau tidak? Tahu nggak bahwa Kenapa? sekarang tantangan anak muda itu adalah AI. Jadinya banyak sekali pekerjaan aktivitas yang itu bisa digantikan oleh AI. Mbak kalau masuk ke yang dulu dijaga tukang parkir aja, sekarang cuma tinggal pencet aja Mbak, Iya, udah benar. dapat garisnya Iya Mbak. sih benar. Jadi Mbak bukan hanya aplikasi apa segala macam. Jadi ada nih teman saya dulu, saya gak mau nyebutin, ikut ujian bareng sama saya itu bisa open book nih. Jadinya pakai HP apa segala macam. Ya cuma tinggal tulis aja pertanyaannya, muncul sama jawabannya dan referensinya gitu. Apakah memang sudah terlambat? Tantangannya udah berbeda nih Mbak. Dalam artian tantangannya berbeda. Era sekarang dan ke depan ini udah pertarungannya bukan bicara soal laki-laki atau perempuan lagi, Betul. tapi berbicara Sistemnya. antara manusia dengan teknologi. Apakah terlambat atau tidak sih sebenarnya? Terlalu terlambat banget sebenarnya sih. Kok udah tidak, berubah Kak. pelin-pelan nih Mbak Novian? Terlalu ya? terlambat banget, yang terlambat yang banget gitu. Enggak. Menurut saya masih ada celah untuk dikejar. Kalau dibilang yang kayak masih bisa dibilang santai gitu juga enggak. Jadi kayak ada di pertengahan Kak. Jadi tergantung dari kitanya sebagai manusia nih bisa ngejar atau enggak. Di sisa di sisa yang masih ada gitu. Jadi tidak terlalu terlambat banget, tapi juga bukan awal dimulai. Dia memang udah ada di pertengahan. Bisa enggak? Iya memang bukan baru dimulai dari Iya. zaman penjajahan dulu, perempuan banyak yang ada era Kartini apa segala macam itu udah ada. Banget. Cuman dalam artian gini, sekarang tidak semua pekerjaan yang berat itu dikerjakan oleh laki-laki. Iya, perempuan juga bisa. Perempuan banyak yang melakukan kayak gitu. Betul. Juga. Terus tidak semua pekerjaan yang ini apa tuh namanya yang berhubungan dengan fashion apa make up apa segala macam dikerjakan oleh perempuan. Iya. Enggak juga. Laki-laki juga ada. Laki-laki juga Betul. banyak yang ada di situ gitu. Berarti dalam artian sekarang memang tidak udah membicarakan soal antara laki-laki atau Tidak perempuannya, membicarakan gender. gendernya. Tapi sekarang yang harus dipersiapkan adalah SDM versus teknologi. Betul. Nah, menurut Mbak gimana sebagai anak muda untuk menjawab tantangan tersebut? Ini agak berat dikit ya. Agak berat nih bahasanya. Jadi ya buat Tapi sadar nggak sih bahwa sekarang memang beberapa yang
menghasilkan terutama atau aktivitas apa segala macam. Contoh nih, orang mau buat tulisan aja pakai AI itu lebih cepat loh. Iya, betul. Mau buat karya apa segala macam pakai AI itu lebih cepat. Cuma kasih tahu aja topiknya apa gitu, tentang apa, karyanya udah Kejawab jadi. udah. Kita aja yang mau ngetik nih masih mikir merangkai kata-katanya ini benar atau salah apa segala macam itu. Kalau Translate sekarang juga kita harus buka kamus apa yang nggak tahu gitu. Tapi pakai cek aja udah dapat Wes, udah jawabannya dapet semuanya. jawabannya semua. Tantangan banget sih Kak, sebenarnya juga buat anak-anak muda, buat generasi yang masih muda, itu emang menjadi tantangan bagi kita tersendiri. Karena juga kedepannya ya kalau SDM-nya malah kalah sama teknologinya gimana gitu. Masa kita mau dikuasai sama teknologi, masa kita mau dikuasai sama bisa dikatakan robot gitu. Kayak SDM-nya sendiri gimana gitu kan. Jadi tantangan tersendiri buat anak muda juga. Maksudnya kita boleh menggunakan teknologi itu sebagai penunjang begitu Kak. Tapi jangan menjadikan teknologi itu 100% yang mengatur kita. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Jadi kita tetap harus menjadi yang mengatur, tapi jangan sampai terbalik mereka yang akan mengatur kita gitu. Gimana caranya? Loh, saya nanya kayak gitu karena gini, mohon maaf ya. Kalau Mbak pengusaha, biasanya error itu dengan adanya teknologi itu bisa diminimalisir nih Mbak. Error. Iya, walaupun tidak semuanya juga bisa diminimalisir. Beda sama manusia. Manusia itu bekerjanya kan menggunakan juga rasa apa segala macam ini, segala macam. Gimana nih caranya menjawab, terutama anak mudanya nih Mbak, menjawabnya. Menurut Mbak nih, menurut saya, agak tahu teman-teman lain di luar. Kalau menurut saya sendiri sih memang agak sulit sih Kak, karena di zaman sekarang juga anak-anak tuh masih, terutama ya anak-anak yang masih baru mengenal teknologi, jadi mereka tuh kayak menggunakan teknologi itu secara salah gitu. Oh, maksudnya dipakai buat hal yang nggak benar. Contohnya? Gitu. Contohnya kayak misalnya, saya tidak bilang semua game itu tidak baik, tapi saya tahu arahnya ini kemana. iya sebentar. Cuman kayak untuk anak yang misal ya usia yang kayak SMP gitu Kak, Iya. udah mereka bisa menggunakan teknologi, udah bisa pakai smartphone, jadi main game atau kayak mereka membeli barang gitu. Jadi itu kan kayak mereka menggunakan itu dengan tidak baik karena waktunya gitu. Misal mereka main game, jadi lupa waktu, mereka lupa untuk bersosial. Berarti ketika lupa waktu dia yang dikontrol sama teknologinya sebenarnya. Iya, jadi kayak yang itu yang saya bilang tadi. Jadi kayak sedikit-sedikit kan jadi malah mereka yang keikut gitu loh, bukan mereka yang ngatur, tapi malah si teknologi itu yang akan mengatur mereka. Kalau sudah terlanjur nih ya, nggak siap dalam artian, karena saya tidak mau bilang semua orang siap. Iya betul. Sudah terlanjur nih, eranya sudah usianya juga sama nih. Kalau anak kecil kita kan masih bisa lah dibimbing apa segala macam. Kalau udah seperti Mbak, apa yang harus dilakukan? Dia tidak siap nih menghadapi tantangan ini. Apa yang harus dilakukan? Apa dia pasrah aja? Bisa Jangan gitu. pasrah. Kalau Apa? kan ini bukan akhir dari segalanya. Jadi pasrah itu kok kalau pasrah tuh kayak masih pasti ada celah dikit gitu loh, masih ada celah dikit yang masih bisa kita usahakan. Kalau pasrah kan kita Iya, berarti makanya saya nanya apa yang harus dilakukan menurut Mbak? balik ke kesadaran diri juga. Tapi memang sebagian orang, tidak semuanya kesadarannya itu bisa cepat gitu loh Kak. Kalau memang kita udah menyadari hal itu, cara yang menurut saya cara hal kecil yang bisa kita lakukan itu adalah kita yang harus bisa mengatur itu sendiri. Jadi kayak sadar, misal kita kecanduan sama satu sama medsos gitu, misalnya kita kecanduan sama medsos yang tidak digunakan secara baik, atau kayak kita cuman menggunakan hal itu sebagai hiburan, tapi hiburannya dari pagi sampai malam gitu Kak. Jadi kan kita gak akan dapat bukan pendapatan ya, gak akan dapat hal yang serius dari apa yang kita mainkan dari pagi sampai malam gitu. Saya balik dikit pertanyaannya gini, menggunakan sedikit analogi. Untuk menghadapi AI itu kan setidaknya kita juga tahu nih soal teknologi. Betul. Tapi disadari atau tidak disadari, walaupun mereka sudah statusnya sebagai mahasiswa, tidak semuanya yang paham soal teknologi. Jangankan paham menguasai teknologi, kadang Microsoft Word aja, Microsoft Excel aja itu gak tahu masih. Bukan laptop aja gak tahu Kak.
Pengalaman pribadi. Enggak. Oh, ini nanya. Pengalaman yang pernah saya lihat. Oh, saya lihat. gitu. Iya kan? Apa yang mereka harus lakukan? Bagaimana dia mau melawan AI nih? Mau melawan AI, dia mau bersaing, bukan mau melawan, mau bersaing dengan AI. Teknologi yang kecil aja Mereka nggak bisa. dianya nggak bisa. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Dan ini PR-nya siapa gitu? PR-nya dari generasi kitanya sendiri. Iya, itu oke, Kalau PR-nya. Tapi sekarang apa yang harus dilakukan sebenarnya? belajar dikit-dikit. Belajar dikit-dikit. Iya. Telat tapi Nggak ada kata terlambat, pasti ada celah sedikit. Iya, siap. Paling tidak kalaupun memang itu apa ya, gak 100% kita dapat, paling enggak dari sedikit-sedikitnya itu kita bisa sampai berapa persennya gitu Kak. Daripada tidak sama sekali. Pasti ada celah sedikit tuh, pasti ada. Menurut Mbak Novia. Oke, terakhir. Ini kan beberapa pekerjaan sudah digantikan oleh AI. Ada nggak sih pekerjaan yang nggak bisa digantikan oleh AI? Loh, ini saya nanya. Pekerja banyak. Banyak apa? Petani. Bisa kan? aja. Bisa aja. Emang yang mau nyangkul siapa kalau bukan dari manusianya sendiri? Masa mau dikerjakan sama AI, kan nggak mungkin. Teknologi bisa. Teknologi bisa nyangkul gitu. Iya. Bisa nyangkul. Berarti sekarang maksudnya SDM cukup aja yang kerja kayak gitu. Maksudnya kerja apa? Iya, yang nyangkul apa yang berat kayak gitu. Iya, kan itu emang harus dilakukan sama manusianya. Tapi tahu nggak bahwa apa tuh namanya, untuk bercocok tanam apa segala macam itu sudah ada teknologinya. Saya bukan anak pertanian. Oh, pertanian. Oh iya. Tapi memang ada suatu hal yang sahabat KTV juga ketahui, bahwa AI itu bekerja sesuai dengan sistemnya. Dia tidak memperhatikan A, B, C, D atau apapun itu, tapi berbeda sama manusia. Kalau manusia banyak pertimbangannya juga. Jadinya untuk mengambil keputusan yang baik tetap manusia, bukan AI. Untuk mengambil keputusan. Karena AI masih belum bisa berpikir, kalau manusia masih bisa. Ya, AI cuma bisa improve aja, improve aja. Kenapa saya bilang AI cuma bisa improve aja, kayak game. Kamu sering mainkan game itu. Contoh sekarang sudah di level 10 nih. Kau menang nyampe level 10 dan sering menang level 10. Kamu sering-sering main dengan di level 10, ada masanya kamu akan kalah di level 10. Karena AI ada kemampuan, saya apa lupa namanya, itu beradaptasi mempelajari apa yang dilakukan oleh lawan. Dan kita tidak mau improve. Iya sih benar. Coba cek main game apa segala macam, pasti akan permainannya itu akan berkembang. Di-upgrade. Itu sebenarnya pesannya. Kalau kita tidak mau mengupgrade diri, ya kita kelibas. Kayak gitu aja. Ya, siap. Apa nih yang ingin disampaikan closing statement terakhir? Apa, tentang apa? Apa aja? Tadi kan kita soalnya ngomongnya random nih, dari apa ke apa terus akhirnya sampai kemana? Oh, jadinya biar orang yang mau nonton itu banyak yang bisa diambil. Apa ya, jadi buat teman-teman sekalian, khususnya buat anak-anak muda gitu, jangan pernah takut buat memulai suatu hal yang belum pernah kalian lakukan. Kalau kita gak coba, kita gak akan tahu dan gak akan pernah merasakan ada di posisi itu seperti apa. Dan satu lagi buat teman-teman, jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain, jangan terlalu dimasukkan ke dalam pikiran atau di kuping kita, tapi kita juga sedikit bisa mengambil sebagai bahan introspeksi diri kita sendiri, dan kita harus terus berjalan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang bikin kita nyaman, dan jangan sampai kesetir sama orang lain ataupun teknologi. Jadi kita harus tetap bawa diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Siap. Ini menarik juga. Tadi saya yang diingat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Novia itu, ada satu hal yang menarik menurut saya gitu. Loh, kok bisa deg-degan kayak gitu? Enggak, tadi yang disampaikan adalah yang memang benar, yang menarik yang disampaikan oleh Mbak Novia itu soal bagaimana kita itu ketika kita memandang sesuatu atau melakukan sesuatu dan itu di dalam pandangan kita itu benar, terus orang lain bilang itu salah, ya kita lakukan saja. Tapi kalau memang itu adalah suatu kesalahan dan kita menyadari bahwa itu salah, jadikan itu introspeksi dan perbaiki diri kita sendiri. Chemistry-nya bangun sudah. Dilanjutkan. Ya, itu saja dari kami.
dari perbincangan ini. Semoga ada manfaatnya juga, dan saya yakin juga ada manfaatnya. Iya. Siap. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.